Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, langsung saja kita mulai ya. Langsung saja kita mulai kuliah kita hari ini. Di pertemuan ini kita langsung bahas yaitu sifat-sifat dari sinyal dan sistem autodeskrip. Nah, kemarin kita udah belajar kan, belajar mata kuliah PSD ini yang dipelajari apa, gitu kan? Kalian sudah diberikan gambaran. Jadi intinya adalah kita bagaimana caranya melakukan komputasi ya, komputasi. Nah, terhadap sinyal. Nah, cuman di sini kan ada juga D-nya itu ya, digitalnya itu. Nah, di sini kita yang kita olah adalah sinyal yang digital pastinya, bukan sinyal yang analog. Nah, kalau analog itu mungkin di rangkaian listrik atau elektronika ya. Nah, di sini kita fokus ke sinyal-sinyal yang digital. Jadi yang memang kita olah di sini adalah sinyal digital. Nah, pertama kita lihat dulu ya. Nah, balik lagi kemarin cerita kita yang kemarin. DSP sistem itu ya semua yang ada dari sering kali kita temui ya. Mulai dari HP yang kalian pegang, nah itu pasti ada sistem DSP-nya. Komputer ya, kita bisa melakukan zoom ini suara saya bisa sampai ke tempat kalian, itu juga pasti sistem DSP ya. Lalu sistem satelit, telepon, CD player, sistem fotokopi, dan banyak sekali macam dari sistem PSD ini, pengolahan sinyal digital ini. Lalu kita lihat ini ya, blok diagram dasar ya, blok diagram dasar yang harus ada di dalam sebuah sistem PSD, sistem DSP. Pertama itu pasti ada yang namanya ADC, analog to digital converter. Karena di sini kita mengolah sinyal ya, sinyal itu pastinya pas dia ditransmit itu di analog, nggak mungkin digital itu kita transmitkan, itu nggak akan bisa. Dia bisanya itu dengan elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik yang pasti analog, gelombang RF itu pasti analog, radio, TV itu semua analog. Nah, untuk diproses tentunya kita harus convert dulu dia menjadi digital biar bisa si prosesor atau controller kita ini melakukan operasinya, melakukan proses komputasinya. Nah, ini yang pertama. Yang pasti ada yang wajib ada itu adalah ADC, analog to digital converter. Baru ada si prosesor DSP-nya. Lalu yang terakhir setelah diproses dikembalikan lagi dia menjadi analog. Nah, jadi suara saya ini kalau digital tuh kalian pasti nggak enak sekali. Tentunya yang bisa didengar telinga itu harus dia menjadi digital, menjadi analog lagi, jadi analog lagi. Oke, ini contoh sinyal analog ya. Jadi kemarin saya maaf ya sedikit revisi dari pertemuan kita yang kemarin. Menjadi sinyal sinus. Sinus itu bisa dia menjadi sinyal ya. Kemarin saya salah ngomong kalau sinus itu pasti gelombang. Salah. Terus sinus itu dia bisa menjadi sinyal. Karena kemarin kita juga bahas ya. Informasi itu bisa dimasukkan di dalam amplitudonya, bisa dimasukkan dalam frekuensinya, bisa dimasukkan di dalam fasanya. Nah, yang kita dapat ini kan, nah bisa jadi amplitudonya ini mengandung informasi. Bisa jadi frekuensinya mengandung informasi atau fasanya mengandung informasi. Nah, itu dia. Jadi ini bisa disebut sinyal juga. Jadi memang tergantung konteksnya. Tergantung apakah ada informasi yang bisa kita ambil di sana atau enggak. Kalau enggak ada ya dia gelombang ya. Tapi kalau ada dia itu sinyal. Cuman kita anggap aja lah untuk pelajaran ini sinyal ya. Sekarang ada informasi yang anggaplah di amplitudonya atau di frekuensinya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk sinyal analog ini, untuk sinyal si kosinus ini, sinyal kosinus katanya, ada dua cara merepresentasikannya. Cara yang pertama itu memakai omega ya. Jadi A cos omega T yang di atas ini ya, omega T tambah theta ya. A itu amplitudonya, omega itu frekuensi radial. Nah, di omega itu frekuensi radial. Dia bukan hertz ya, tapi radian unitnya.
Lalu theta fasa. Theta fasa ini, theta ini juga dia bisa radian, bisa derajat. Ya, dia bisa radian, bisa derajat. Di representasi si fasa ini dia bisa radian, bisa derajat. Biasanya sih radian ya. Radian sama derajat sama ya. Radian sama derajat sama. Dia radian ya, derajat dalam derajat. Representasi yang kedua adalah yang ini ya, yang di bawah. Itu kita menggunakan frekuensi Hertz. Nah, sini A cos 2pi F T tambah theta. Jadi bisa kalian lihat kalau omega ini adalah 2pi F ya. Nah, ini F inilah frekuensi yang ke Hertz. Ke Hertz dia. Kalau ya, tadi omega dia radian. A-nya sama, theta-nya sama. Yang beda emang si frekuensinya ya, satu pakai radian, satu pakai hertz. Ini dia ya, gampang sekali ini representasi gambarnya. Maaf gambarnya mungkin kurang pas ya, kurang pas kosinusnya. Ya nggak aja lah sama ya, nggak aja sama. Nah, buat si sinyal ini bisa kita olah, tentunya kita harus merubah dia menjadi digital dulu ya. Merubah dia menjadi digital. Nah, ngerubah menjadi digital itu tahapan yang pertama itu pasti kita perlu melakukan yang namanya sampling. Sampling ya. Jadi digital itu kan pastinya dia tidak bisa mengolah setiap saat ya, seperti sinyal analog, seperti peralatan analog di elektronika yang kalian pelajari di elektronika atau apa, atau rangkaian listrik ya, yang menggunakan kapasitor, transistor itu dia bisa mengolah terhadap waktu secara analog. Tapi kalau digital beda, kita ada clock di sini. Ada yang namanya clock, ada data masuk itu nggak setiap saat. Ada jeda ya kan, ada jedanya kapan data baru boleh masuk, kapan selesai memprosesnya, itu ada jedanya. Nah, di sini ada yang namanya sampling ya. Jadi sampling, jadi sinyal itu pertama perlu kita sampling dulu. Biasanya sampling ini sama dengan clock ya, clock. Jadi banyak sinyal ya, banyak sampling ini ya, setiap clock masuk sampling baru, setiap clock masuk sampling baru. Nah, biasa di digital gitu, kita sampling ini ya kalau nggak sesuai clock ya kelipatan clock lah itu ya, kelipatan clock, 1 clock, 2 clock, 3 clock, 4 clock gitu ya. Dan sangat gampang sekali di sini ya. Periode sampling itu sini namanya T, itu dia seper Fs. Nah, ini jangan terbalik-balik. Tadi F aja ya. Kalau tadi F aja yang buat si gelombang kosinus ini, sekarang kita menggunakan Fs, frekuensi sampling. Jadi Fs ini frekuensi sampling, T adalah periode sampling. Nah, hasil sampling itu jadi si variabel T yang tadi ya, T yang di sinyal analog ini diubah menjadi NT, jadi NT. N ini apa ya? Apa istilahnya itu, variabel buat sampling ke-nya kan, sampling ke N gitu ya. 1, 2, 3, 4 atau 5. T ini periodanya ya. Nah, jadi kalau secara matematis ini sangat gampang sekali, tinggal kita ubah aja si T ini menjadi NT ini ya, NT, N dan dikalikan dengan T ini yang periode sampling tadi. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya misalnya ini ya, A cos 2pi Ft. Ini bukan contoh juga, ini masih dalam matematis juga nih ya. Dalam matematis juga. Frekuensi samplingnya Fs sama dengan seperti nah, jadi apa persamaan diskritnya gitu kan, persamaan diskritnya tinggal kita ubah aja si T itu menjadi NT ya, T yang waktu ini ya kita ubah menjadi N dengan N ya, emang N yang melambangkan diskrit kan, sampel, kemudian T-nya ini periode samplingnya, bukan T yang ini ceritanya T besar ini, periode samplingnya. Nah, sisanya sama, A-nya sama, fasanya sama.
Jadinya adalah ini. Jadi ini ya. Jadi A cos 2pi F per Fs kali N tambah theta. Itu ya. Kali N tambah theta. Nah, jadi nanti frekuensi diskritnya itu adalah ini. F dibagi Fs ya. Dibagi Fs. Nah, lalu ada juga namanya, kalau frekuensi angularnya yang pakai radian itu si omega yang tadi, omega yang besar ya, dikali T, dikali perioda. Soalnya ini omega juga nih. Ini omega kecil, ini omega besar. Nah, jadi gitu saja, sederhana. Secara matematis sangat sederhana sekali. Jadi tinggal kita ganti T menjadi NT, atau kalau dia pakai omega ya, berarti omega itu kita ganti menjadi omega per T. Omega kecil per T. Omega besar ini omega kecil per T. Nah, cuman ada ketentuannya ya. Ada ketentuan bagaimana kita memilih frekuensi sampling. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya aliasing. Nah, ini contoh. Di gambar ini mengilustrasikan apa itu aliasing ya. Apa itu aliasing. Jadi, aliasing apabila sampling kita itu frekuensinya rendah, bisa-bisa kita nggak tepat gitu mendapatkan hasil sampling sinyal itu, hasil diskritnya itu nggak tepat frekuensinya. Nah, contohnya di sini ya, sinyal ini dia frekuensinya 1000 gitu ya, 1000 Hz. Nah, ini ada, kalian lihat di sini divariasikan frekuensi samplingnya. Kalau 200 ternyata hasil samplingnya itu frekuensinya 300. Ini kan, ini kalau 800 ini 200. 900 ini malah 100. Kelihatan 1000 malah 0 ya frekuensinya katanya. 1500 500 ya, 1900 900. Nah, pas 2000 baru tepat ya. Pas 2000 kalian lihat tadi kan baru tepatnya ya. Baru tepat dia frekuensinya, walaupun amplitudonya salah tadi ya. Amplitudonya salah. Nah, sampai semakin besar dia. 50.000 tadi baru sangat baik sekali bentuk hasil samplingnya. Dia memang benar-benar merepresentasikan sinyal analognya tadi kan, udah nampak lah. Nah, jadi ada yang namanya teorema Nyquist. Jadi si frekuensi sampling ini harus dia minimal 2 kali dari frekuensi maksimal si sinyal yang akan kita sampling. Nah, jadi kalau 1000, ini kan 1000 Hz nih ya. Jadi minimal ya 2000. Minimal 2000 baru frekuensinya itu benar ya. Frekuensi hasil samplingnya benar. Nah, padahal di sini ini dicontohkan juga ya. Pas 2000 frekuensinya udah benar, tapi amplitudonya salah di sini. Amplitudonya salah. Nah, ini kan 2000 ya, amplitudonya salah. Nah, itu dia yang tentang sampling ya. Jadi kita sampling itu ya tinggal diambil aja kan nilainya di beberapa waktu tertentu kan. Waktu tertentu sebanyak di dalam periode sampling itu. Sederhana itu saja sih sebenarnya pengertian sampling. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah si periodenya tadi ya. Periode yang tadi harus mengikuti Nyquist rate ini. Jadi periodenya itu harus 1/2F kan. Dua frekuensinya harus 2 kali lipat dari si sinyal yang akan disampling. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan biar waktu kita menjadikan dia digital, itu tetap frekuensinya benar. Frekuensinya benar. Nah, sebenarnya di sini kita masih bicara diskrit. Bicara diskrit ya, nanti mungkin di bab berapa itu ya, kalian akan kita bicara tentang digital ya. Itu yang pertama kita anggap diskrit dulu ya, diskrit dulu simple aja, tinggal sampling aja udah dia jadi sinyal diskrit. Nah, tapi untuk menjadikan digital itu ada yang namanya kuantisasi dan coding, encoder di sini ya. Ada namanya proses kuantisasi dan coding. Baru dia menjadi sinyal digital.
Bedanya apa? Kalau sinyal diskrit ya tinggal si sinyal analog itu kita sampling udah. Berapapun nilainya ya kita tulis segitu. Amplitudonya pada saat di sampling itu ya tulis segitu. Nah, beda dengan sinyal digital. Kalau digital ada yang namanya kuantisasi. Ini contohnya kan kita kuantisasi dengan 11 level misalnya. Nah, itu akan ada yang namanya error nanti kan. Nah, ini dia cuma bisa di 11 level ini aja nilai dari hasil eh, hasil dari konversinya ini. Konversi menjadi digitalnya ini hanya bisa di 11 level, dia nggak bisa di tengah-tengah. Contohnya ini kan levelnya di 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 ya. Nah, si hasil keluarannya ini hanya ada nilainya di sini. Jadi kalau sebenarnya tadi kan misalnya sampling nomor berapa nih ya? Nomor 2 kan, nomor 2. Nomor 2 nih di 0,1 sekian gitu kan. Di 0,1 anggaplah 0,17 gitu kan. Nah, nggak bisa dia. Mau nggak mau dia harus kita mana yang terdekat gitu kan, nilainya antara 0 atau 0,2. Nah, di sini naik dia jadi 0,2. Itu juga yang sampling nomor 4 ya kan, nomor 4. Harusnya sampling nomor 4 nih ya 0,3 sekian gitu ya, 0,3 sekian. Nah, mau dia pindah ke 0,4. Yang nomor 5 juga harusnya 0,4 sekian. Nah, terpaksa dia dibawa ke 0,4. Nah, ini bedanya si diskrit dengan digital. Nanti kita lihat di bab selanjutnya, sebenarnya pada saat kita melakukan operasi PSD ini, kalau apa sih bedanya diskrit dengan digital nantinya. Jadi yang digital itu pasti ada yang namanya ini ya, kuantisasi error ya, kuantisasi error. Nah, karena setelah kuantisasi itu dia akan ada yang namanya coding lagi digital ya, digital. Jadi digital dia juga ini nggak 0,2 kita tuliskan, ini bisa jadi 00, 0000, ini 001, ini 00, 010, ini 011 seperti itu. Jadi di sini ada caranya mengcodingnya. Codingnya ya sangat gampang sekali. Levelnya ada berapa? Nah, itu 2 pangkat berapa kan? Ini 11 kan? 11 itu kan 2 kecil dari 2 pangkat B. Kalau B-nya 3 kan 2 pangkat 8 belum bisa ya. Berarti B-nya 4 kita pilih. B-nya 4 berarti 16 besar sama dari 11 kan. Nah, oke. Jumlah bitnya kita pakai 4. Nah, nanti ini semua nilai yang ini, 11 nilai ini akan kita representasikan dengan 4 bit nih. Dengan 4 bit. Tengah ini mungkin 0000, di atas ini 0011 ya. Ini 010. Nah, negatif kan MSB-nya 1 gitu kan. Nah, ini 100 yang di sini ya. Nah, jadi nilainya nanti ini juga nggak akan 0,0, tapi biner deh. Nah, ini dia ya, bedanya nanti akan ada yang namanya error ya, error kuantisasi. Tentunya di digital ini akan ada yang namanya error kuantisasi. Nah, ini yang nanti akan kita lihat di bab selanjutnya. Bukan belum di bab awal-awal ini ya. Di bab awal-awal ini kita bicara diskrit aja dulu. Nanti di belakang baru kita lihat digital itu kalau ada kuantisasi error apa yang terjadi di level frekuensi ya gitu kan. Nah, itu yang baru kita lihat. Sekarang kita fokus di yang diskrit aja. Nah, tapi ini buat pengetahuan juga kan, buat pengetahuan juga gimana caranya merancang ADC yang baik dan benar ya. Pertama kita perlu yang namanya dynamic range ya. Kita cari dulu dynamic range. Dynamic range ini sinyal kita itu berapa maksimumnya, berapa minimumnya. Nah, itu yang dinamakan dynamic range. Lalu kita tentukan resolusi. Resolusi ya. Resolusi adalah dynamic range dibagi berapa levelnya, level yang kita inginkan kan, dikurang 1. Nah, tapi sebenarnya yang lebih sering adalah resolusinya yang kita pengen, levelnya yang kita cari gitu ya. Levelnya yang kita cari. Kalau saya pengen resolusinya 0,002 gitu kan. Mau errornya pasti di bawah resolusi ini. Error kuantisasinya di bawah resolusi. Jadi ini error kuantisasi pasti di bawah resolusi. Karena gini tadi ya. Nah, ini dia kan. Nah, ini harusnya nilainya di sini pindah ke sini kan. Nah,
resolusi itu menggambarkan step di levelnya itu ya, berapa unit gitu kan, berapa unit. Nah, gitu. Nah, yang error pasti maksimumnya sih di resolusi itu. Kurang dari resolusi, nggak mungkin sama dengan resolusi ya. Kalau sama dengan resolusi ya di level yang di bawah itu dia pasti lebih kecil dari resolusi. Nah, jadi ini resolusi ini menggambarkan berapa error kuantisasi yang kita inginkan minimumnya. Nah, biasanya ceritanya kayak gini ya. Ini contohnya nih. Sebuah sinyal analog diskrit dengan apa namanya? Rumus seperti ini, Xn sama dengan 3 cos 0,1 Pn ya, akan dikuantisasi. Nah, berapa jumlah bit yang diperlukan agar resolusinya adalah 0,02. Jadi kita ingin errornya 0,02 minimum. Maksimum ya. Maksimumnya 0,02. Error kuantisasinya maksimum 0,02. Nah, ini sangat gampang sekali kan. Kalau 3 cos itu kan dynamic range-nya pasti maksimumnya 3, minimumnya min 3. Di dynamic range-nya 6. Nah, tinggal masukkan aja kan L-1 sama dengan dynamic range bagi resolusi ya. Resolusinya 0,02, pasti 6 bagi 0,02 sama dengan 300. Itu L kurang 1 ya. L-nya berarti 301. 301 2 pangkat berapa kan? 2 pangkat berapa yang lebih besar dari 301? Kita mencari banyak bitnya kan. Nah, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128 kan. 2 pangkat 8 256 masih 2 301 kan. Belum bisa lagi. Berarti 2 pangkat 9. 9 512. 512 baru dia besar dari 301. Berarti bit yang kita pakai adalah 9 bit. Jadi semua level 300 level ini akan kita representasikan dengan 9 bit biner. Seperti itu dia ya. Nah, jadi itu dia bagian tentang ADC ya. Bagaimana mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi yang perlu kalian ketahui pertama adalah tentang yang tadi ya, mengubahnya itu secara matematis sangat gampang sekali, tinggal dikalikan T kecil yang merepresentasikan waktu itu diganti dengan N sama T besar ya, yang merepresentasi periode sampling. Nah, lalu udah selesai kan. Lalu kalau yang harus perhatikan lagi tentang teorema Nyquist tadi ya. Frekuensi sampling harus 2 kali lebih besar dari frekuensi sinyal yang disampling. Ya, contohnya tadi yang digambar ya, kalau di sinyalnya 1000 ya minimal 2000 lah, baru benar frekuensinya. Pun tadi kita lihat ya di 2000 itu masih salah dia amplitude-nya. Amplitude-nya salah. Tapi frekuensinya udah benar. Nah, jadi karena ya mungkin dianggapnya karena emang orang jarang mengisipkan amplitudo ya, biasanya di frekuensi sama fasa. Lalu yang harus diperhatikan lagi ya ini tadi ya tentang cara ADC mengonversikan tadi ya dari sampling, lalu kuantisasi itu apa, kuantisasi sama codingnya ya, sampai menentukan bitnya berapa bit yang kita perlukan. Nah ini kan emang teknik komputer sekali ini kan, teknik komputer sekali ini bukan matematis nih. Jadi kita tahu kalau kita punya sinyal akan kita mengolah sinyal ya. Nah, kita tentukan dulu speknya nih. Kita ingin kuantisasi error ini yang berapa minimum, maksimumnya berapa. Nah, di sana kita bisa desain ADC ya kan. ADC-nya kita perlu minimal ADC-nya harus berapa bit ya. Berapa bit. Nah, itu yang perlu diketahui ya di bagian awal ini.